pasal 351 apabila bisa ada luka ringan, luka berat, dan bisa meninggal dunia. Jadi saya berpikir kalau pasal itu tidak dinyatakan dengan tegas, apakah pelanggaran pasal 170 ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 3, saya pikir kalaupun ada bukti-bukti yang dikumpulkan, bukti permulaan, ke pasal mana dia? Dan kita tahu bahwa setiap pasal itu, pasal yang berbeda, ayat yang berbeda, itu unsur-unsurnya berbeda, tapi bukti-bukti itu berbeda. Dan saya berpikir bahwa ini ada keraguan dari pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka melakukan pelanggaran pasal berapa. Apakah 170 ayat 1, atau ayat 2, atau ayat 3. Lalu apakah pelanggaran pasal 351 ayat 1, ayat 2, atau jadi ini kesimpulan saya. Ini terlalu prematur penetapan tersangka. Jadi sebenarnya saya sebagai ahli, supaya ini tidak berkepanjangan, sebenarnya lebih bagus dihentikan penyidikannya. Karena tidak jelas. Kalaupun ada bukti, tadi seperti visum. Visum ada katanya. Tapi kalau dilihat pasal 170 ayat 3 atau 351 ayat 3, itu kan bukan visum lagi, udah otopsi. Karena bisa menimbulkan meninggal dunia perbuatan itu. Kelengan atau meroyokan. Saya pikir itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Tapi tadi kata Pak PH, partit yang di partit dana, apa sudah dilanjutkan untuk perapinnya? Pak PH bilang tadi. Ya, perapinnya kan sudah disidangkan tadi dan sudah diperiksa sebagai ahli tadi. Nah, untuk harapannya sendiri Bang dengan kasus yang ini. Jadi saya pikir sebenarnya para penegak hukum itu harus arif dan bijaksana di dalam penegakan hukum itu, supaya kebenaran dan keadilan itu betul-betul di negara ini bisa. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan, di mana orang yang tidak bersalah pidana pada akhirnya lebih bagus membebankan 100 orang yang bersalah daripada memidana 1 orang yang tidak bersalah. Itu sebenarnya yang perlu dipegang, ya. Jadi sebenarnya harus hati-hati dan jeli, dan harus dipahami hakikat dari masing-masing pasal yang diperlukan, baik itu 172 ayat 1, 172 ayat 2, 170 ayat 3, itu juga 351 ayat 1, 351 ayat 2, dan 351 ayat 3. Itu kan unsur-unsurnya berbeda, pasti bukti pun berbeda. Seperti katanya ada visum, untuk orang meninggal kan bukan visum, tapi otopsi. Begitu. Jadi itu sebenarnya tidak tegas pasal yang dipersangkakan, akhirnya buktinya pun tidak tegas. Makanya saya berpikir bahwa penetapan tersangka itu dipersangka karena pasalnya tidak tegas, buktinya pun dipengaruhi oleh pasal yang tidak tegas. Jangan buktinya juga tidak ada. Dari Pak Ali ya kan? Ya. Jadi pihak kepolisian itu apa tanggapan pihak kepolisian? Ya, kita banyak tersangkanya bukan jadi tersangka. Kenapa bisa jadi tersangka gitu, Pak? Ya sebenarnya kan kalau menurut aturan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka didukung oleh minimal 2 alat bukti. Betul. Ya, 2 alat bukti. Ya menurut KUHP kan gitu ya. Nah sekarang yang 2 alat bukti itu untuk pasal mana? Betul. Nggak ada kan? Ya. Kan tidak ditentukan pasal berapa yang dipersangkakan. Lalu 2 alat bukti yang melanggar mana? Mempersangkakan pasal 170 ayat 1 kah? Atau ayat 2 atau ayat 3? Atau 351 ayat 1 kah? Atau 2 atau 3? Nah ini yang belum jelas. Jadi makanya saya mengatakan penetapan tersangka terlalu prematur. Jadi harus dihentikan. Ini tadi kan yang penetapan tersangka ini Pak, apakah di sidang tadi apa tidak dipertanyakan bahwa polisi yang menyuruh bahwa pelaku ini menjadi tersangka? Gimana Pak menurut hakim dari? Kalau itu saya pikir itu udah fakta. Saya pikir enggak. Kalau fakta ya. Oke, Pak kasih ya Pak. Dari PH nggak ada memang fakta Pak, nggak bisa. Jadi begini, perlu saya jelaskan dan tegaskan sekali lagi di sini. Ketika mau menangkap maling ini tadi di Hotel Kristal, ada pemohon pra peradilan hari ini, mereka sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek. Ya. Ada polisi di situ dan polisi hadir menyaksikan penangkapan itu. Begitu. Artinya
ada di sana polisi yang ikut. Dan tadi saksi hotel menerangkan bahwa tidak ada pemukulan itu. Lalu pemukulan yang di mana? Kapan? Kan begitu. Ini yang menjadi tanda tanya karena laporannya kan penangkapan 23 September 2025. Ya? Laporan mereka tanggal 26 September 2025. 3 hari ini siapa yang melakukan ini? Iya. Karena Luka-lukanya tadi ya? Ya, karena fakta di persidangan tadi nggak ada mereka melakukan itu. Video pun ada videonya. Waktu penggerebekan penangkapan maling di hotel itu nggak ada mereka melakukan penganiayaan. Lalu penganiayaan yang mana yang dituduhkan? Supaya jelas-jelas perkara ini kita minta ya marilah kita penegak hukum. Yang ada kita katakan ada, yang tidak kita katakan tidak. Mari kita seperti Prof menyampaikan tadi, kita ini orang hukum ini harus arif dan bijaksana untuk menangani persoalan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak ya.